Pemirsa, Polres Jakarta Utara berhasil mengamankan puluhan orang perusuh saat demo Sabtu 30 Agustus lalu. Para tersangka ini memiliki tugas yang berbeda-beda, dari pelempar petasan hingga perusak fasilitas. Sebanyak 66 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Para tersangka berperan melempari petugas dengan berbagai benda tumpul dan petasan, serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kami sudah menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 170 KUHP, kemudian 212, 216 KUHP. Peran mereka ini apa aja sih Pak? Ya, perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti, yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api dan segala macam. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti bekas bom molotov, batu, pecahan kaca, CCTV, dan sejumlah barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat pasal melawan petugas dan pengeroyokan dan perusakan barang dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 provokator aksi perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku diamankan di tempat persembunyian mereka di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku berinisial R dan A diamankan tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Keduanya langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Bensin yang dibawa pelaku berinisial AR kemudian diserahkan kepada pelaku RR untuk melakukan pembakaran. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Kita nonton tuh awal kita nonton, langsung akhirnya kita turun aksi Pak. Kita turun ikut aksi. Nah di situ kita ngelihat ada masa yang udah bawa motor ke tengah-tengah, langsung tuh udah ada yang ngebakar. Nah di situ kita cuma nambahin. Bakar kan? Disiram untuk bakar kan? Benar nggak? Ambil bensin. Ya, benar nggak? Iya Pak. Nah, itu benar nggak perbuatanmu? Salah Pak. Salah. Nyesel nggak kamu? Nyesel Pak. Hah? Keduanya kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar keliling Jakarta. Patroli kali ini ikut melibatkan tokoh masyarakat. Patroli skala besar digelar Polda Metro Jaya dengan mengerahkan 288 personel dibagi 2 kelompok Jumat sore. Dengan masing-masing kelompok berjumlah 144 personel terdiri dari Satgas Polda Metro Jaya, Satbrimob, Satlantas, Krimum, Krimsus, Samapta, dan juga kelompok masyarakat. Kelompok pertama berpatroli dengan melintasi Jakarta Selatan. Kelompok kedua mengarah ke Jakarta Barat dengan sasaran patroli daerah rawan premanisme ataupun titik penumpukan massa. Ratusan mahasiswa bersama elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menagih komitmen DPR untuk memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh di 5 September 2025. Ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran berkumpul di depan gedung DPR RI Jumat siang. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa beragam atribut alma mater biru tua.
Mahasiswa juga membawa sejumlah poster tuntutan yang berisi 17+8 tuntutan rakyat. Aksi bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini digelar untuk menagih DPR dan pemerintah dalam memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada hari Jumat 5 September 2025. Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil. Menanggapi batas waktu dipenuhinya 17+8 tuntutan rakyat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan pemberhentian tunjangan rumah ke anggota DPR RI, pemangkasan tunjangan DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Sementara itu pemirsa, libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, arus lalu lintas di ruas jalan tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat Jumat sore mengalami kemacetan parah. Jumlah kendaraan karena warga tujuan mudik dan juga berlibur ke lokasi wisata. Arus lalu lintas di ruas tol MBZ Jumat siang mengalami kemacetan cukup parah hingga 2 km lebih. Kemacetan pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW terjadi di beberapa titik. Terjadi mulai dari kilometer 47 atau di turunan pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Ribuan kendaraan pribadi yang dari arah Jakarta menuju Trans Jawa seperti Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah harus terhenti, tidak bisa melaju normal. Ribuan kendaraan melaju namun kembali terhenti akibat membludaknya kendaraan mudik dan berliburan terus mengalir dari arah Jabodetabek. Kemacetan juga dialami di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 36 sampai 47 serta kemacetan terjadi di kilometer 52 hingga 56. Untuk mengurai kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, Polisi Jalan Raya dari Polres Karawang terpaksa memberlakukan sistem kontraflow. Satu lajur mulai dari kilometer 47 Karawang Barat sampai dengan kilometer 65 yang mengarah Cikampek. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad yang berdekatan dengan akhir pekan. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang Wush terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi penumpang Wush yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 8 jenazah korban jatuhnya helikopter di kawasan hutan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Gubernur Kalimantan Selatan menyatakan siap membantu pemakaman jika ingin dilakukan di wilayahnya.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban helikopter yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu. Proses evakuasi jenazah di titik kecelakaan ditempuh melalui jalur darat dengan medan berat. Seluruh jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin. Pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah korban helikopter jatuh. Dari informasi sementara, 8 jenazah terdiri dari 3 warga negara asing dan 5 WNI. Terkait pemakaman korban, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyatakan siap membantu dan menyerahkan kepada pihak keluarga. Jadi kita menawarkan juga apakah dimakamkan di sini, apakah dibawa. Kata keluarganya akan dibawa ke daerahnya masing-masing. Jadi setelah diidentifikasi ya, nah, itu setelah diketahui di keluarganya, mungkin itu akan dibawa dari keluarga masing-masing. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan tim SAR. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan. Pemirsa, Basarnas menemukan kotak hitam helikopter yang jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Penemuan kotak hitam menjadi kunci untuk mengungkap penyebab helikopter mengalami kecelakaan. Kotak hitam helikopter yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu ditemukan dalam kondisi utuh. Kotak hitam itu ditemukan masih menempel di bagian ekor helikopter yang tidak hancur, sementara bodi helikopter hangus. Basarnas mengatakan kotak hitam masih dalam kondisi bagus dan data bisa terbaca 99%. Selanjutnya kotak hitam itu diberikan kepada KNKT untuk kepentingan penyelidikan apa penyebab helikopter mengalami kecelakaan. Memang sebagian dari komponennya terbakar, tapi komponen intinya tempat data itu masih utuh, dan dari tim KNKT tadi pagi menyampaikan bahwa masih 99% akan masih bisa dibaca. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta. Seluruh jemaah berdoa bersama untuk kedamaian bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis malam. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo. Dalam ceramahnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keteladanan Nabi Muhammad untuk kelestarian bumi dan negeri. Menak meminta masyarakat mencontoh figur-figur yang baik. Tidak ada cinta yang tumbuh subur dalam hati kita masing-masing, bisa jadi sebaliknya. Apapun semuanya dianggap buruk. Nah, peringatan Maulid kali ini, mari kita mencontoh ada sosok figur dan figur-figur yang lain. Semua agama-agama punya tokoh, punya figur, dan semua tokoh-tokoh itu punya persamaan. Mereka mengedepankan cinta. Seperti Rasulullah SAW bukan hanya mengatakan, tapi dia contohkan. Terakhir kami ingin mengingatkan pada kita semuanya, mari kita mengedepankan cinta dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Sangat kita perlukan kebersamaan, persatuan. Seluruh jemaah kemudian berdoa bersama untuk kedamaian bangsa Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Militer Israel melakukan serangan udara di desa Ansariyeh, Lebanon Selatan pada Rabu malam. Sedikitnya 1 orang tewas dan melukai beberapa lainnya. Kendaraan darurat dan personel bergegas ke lokasi serangan dengan kondisi puing-puing berserakan di tanah. Sementara api dan asap masih mengepul dari area yang hancur. Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah beberapa waktu lalu diberlakukan. Kesepakatan gencatan senjata telah ditepati meskipun kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran berulang.
Unjuk rasa menentang kebijakan PM Benjamin Netanyahu yang menyerang Gaza, Palestina berujung ricuh di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam waktu setempat. Bentrokan meletus di Yerusalem pada hari Rabu saat ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah memblokir jalan. Mereka berbaris dan menyerukan pembebasan warga Gaza, Palestina, serta menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengamankan kesepakatan bagi para sandera yang ditawan di Gaza. Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dengan saat polisi menghalau demonstran yang menggelar aksi simbolis dengan menabung genderang dan juga membawa atribut bendera Palestina. Pemirsa, pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan juga Al-Barashi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barashi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka. Pemirsa, ribuan warga Yogyakarta berebut gunungan dalam tradisi Grebek Maulud yang digelar Keraton Yogyakarta. Gunungan yang terbuat dari hasil bumi ini, warga berharap akan mendapat berkah dan rezeki. Ribuan warga berebut gunungan di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Rebutan gunungan merupakan puncak dari tradisi Grebek Maulud dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW yang digelar di Keraton Yogyakarta. Dalam tradisi Grebek Maulud, Keraton Yogyakarta mempersembahkan 8 buah gunungan hasil bumi. Sejumlah gunungan langsung menjadi rebutan ribuan warga. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapatkan berkah rezeki serta menjadikan apa yang diperebutkan sebagai tolak bala. Nanti dorong-dorong di sini, tadi katanya cuma kayak gini, apa kacang panjang bisa, nanti di sayur di rumah nggak apa-apa buatnya. Enggak dibuat sayur, Bu. Iya, yang punya itu kacang panjang, sayur pakai apa adanya itu yang dapat dari sini. Dapat bunga, itu masih utuh. Rencananya mau buat apa itu? Rencananya nanti untuk anak, kita ada anak perempuan tadi udah titip minta diambilkan yang bunga. Ya. Cuman kalau menurut ininya kan ada ceritanya masing-masing ya. Lalu mohon maaf saya nggak bisa untuk jelaskan. Ada berkahnya gitu? Ya, insya Allah ada berkahnya. Tradisi Grebek Maulud yang digelar di Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya bergodo atau prajurit keraton. Lengkap dengan persenjataannya serta pasukan gajah dan berkuda. Selain dibawa ke Masjid Gede Keraton, sejumlah gunungan yang lain dibawa ke Kadipaten Puro Pakualaman, Kepatihan, dan Dalem Panggulon. Setelah dilakukan upacara di halaman Masjid Gede Keraton, gunungan akan dibagikan namun warga langsung merangsek berebut gunungan.
Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar tradisi grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lambah, Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 4 unit rumah warga rusak berat. Detik-detik angin kencang melanda permukiman warga di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Lembah Gumati, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terekam video amatir warga. Angin puting beliung tersebut memporak-porandakan rumah warga yang tengah menggelar pesta pernikahan hingga menerbangkan tenda tempat berlangsungnya pesta. Di lokasi yang sama juga tampak atap rumah warga berterbangan karena kuatnya terjangan angin puting beliung. Warga panik dan berusaha berlindung di tempat yang aman. Terjangan angin menyebabkan 4 unit rumah warga mengalami rusak berat dan sejumlah lahan pertanian juga terkena dampak angin kencang. Berakibat kepada 4 bangunan rumah, termasuk sebuah hajatan pesta yang sedang berlangsung, tertimpa atau terdampak. Dan setelah dilakukan pengkajian penghitungan kerugian, tidak ada korban jiwa. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga agar tetap waspada karena cuaca yang tidak menentu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi. Pemirsa, mengingatkan Anda untuk berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.